Selamat malam, Salam. Nama saya Mot, ID 286572023012047, Kos Doktorat in Systematic Theology, Supervisor Profesor Dr. Josir dari Holy Spirit Institute College Thailand. Pada malam ini saya mempresentasikan jawaban atas pertanyaan dari supervisor yang berhubungan dengan keselamatan. Pertama, dimulai dari kehidupan Yesus Kristus, di mana diawali dengan penggenapan nubuat kelahiran Yesus Kristus. Pertama melalui Maria, nubuatan kelahiran Yesus Kristus digenapi, tertulis dalam Mika 5 ayat 1-3. Kemudian malaikat menyampaikan tentang kelahiran Tuhan Yesus melalui Maria, Lukas 1 ayat 28-33. Dijelaskan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan kuasa Allah yang Maha Tinggi menaungi dia, sebab anak yang dilahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Sehingga ketiga pribadi dari Allah diungkapkan. Kemudian juga dilanjutkan kelahiran Yesus dalam Lukas 2 ayat 1-7, mana Yesus lahir di Bethlehem, seperti mana yang sudah kita ketahui. Kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 13-17, dan dilanjutkan dengan pelayanan Yesus, dimulai dia saat berusia sekitar 30 tahun, kurang lebih kira-kira 3,5 tahun lamanya, yaitu memberitakan tentang kerajaan Allah dalam Yohanes 3 ayat 5, berkeliling memberitakan pertobatan dalam Lukas 5 ayat 31-32, berkeliling menyembuhkan orang sakit, melakukan mukjizat untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah, Matius 9 ayat 27-31, memberitakan tentang penderitaan yang harus dialaminya untuk penebusan dosa manusia, Matius 16 ayat 21. Kemudian dilanjutkan dengan penderitaan dan penyaliban Yesus. Dimulai oleh pengkhianatan Judas, Lukas 22:3-6. Kemudian dilanjutkan di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 39-46. Di Taman Getsemani inilah karya penebusan itu dimulai, di mana dia sudah dapat merasakan betapa hebat dosa seluruh dunia yang akan ditimpahkan kepadanya. Dan Yesus ditangkap, disalibkan pada fase ini. Yesus dipermalukan, disiksa, intimidasi secara fisik dan mental, dan mengalami penolakan oleh orang Yahudi, termasuk para murid-muridnya yang meninggalkan dirinya. Diperhadapkan dengan mahkamah agama, Lukas 22 ayat 63-71. Diperhadapkan dengan Pilatus, Lukas 23:1-7. Diperhadapkan kepada Herodes, Lukas 23 8-12. Kembali dihadapkan kepada Pilatus, Lukas 23 13-25. Diperhadapkan di depan massa yang disejajarkan dengan penjahat yang melakukan kriminal, ditukarkan dengan seorang penjahat untuk disalibkan, Matius 27 15-17. Kemudian disalibkan, Matius 27 32-44. Pada posisi ini Yesus sangat mengalami penderitaan yang luar biasa, karena salib adalah lambang kutuk. Artinya seluruh kutuk akibat dosa manusia telah ditimpahkannya pada tubuhnya di kayu salib. Itu kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, kedua kepalanya bermahkota duri, dan lambungnya ditombak. Kemudian kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus adalah bukti bahwa seluruh dosa dunia telah dilimpahkan kepadanya, kepada tubuhnya. Karena Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa dosa menyebabkan kematian. Kematian Kristus inilah sebagai tanda dan bukti bahwa manusia mempunyai jalan memperoleh keselamatan atau hidup yang kekal.
Di salib itulah dia berkata, sudah selesai. Jadi bagaimana daging ya manusia merasakan betapa sakitnya ya, Matius 27 ayat 45 sampai 50. Tetapi tetap dijalaninya. Ada peristiwa yang terjadi pada kematiannya, yaitu terjadi gempa bumi di mana orang kudus bangkit dan tabir bait suci terbelah dua, Matius 27 ayat 51 52. Kemudian Yesus dikuburkan, Matius 27 57 ayat 61. Kebangkitan. Kubur tidak dapat menahan tubuh Yesus Kristus. Kebangkitannya dari kubur telah dinubuatkan. Bahkan Yesus Kristus sendiri menyatakan itu kepada para murid-muridnya dan kepada orang Yahudi atau Farisi. Itu sebabnya kuburan Yesus dijaga oleh pasukan Pilatus dan dimateraikan. Matius 27 ayat 62 sampai 66. Nubuatan digenapi bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga setelah kematian. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Mahkamah agama menyebarkan kabar dusta tentang kebangkitan Yesus Kristus dengan membayar uang. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Namun kebenaran tentang kebangkitan Yesus Kristus tidak dapat dihambat oleh dusta. Karena Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada para muridnya. Pertama kepada Maria Magdalena dan murid-murid lain. Dalam Lukas 24, 1-12 dan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus Kristus juga menampakkan dirinya selama 40 hari kepada seluruh muridnya, termasuk kepada Thomas yang menunjukkan bekas luka di tangannya. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Roma 1 ayat 4. Kebangkitan Yesus Kristus dari kematian memberikan sebuah jaminan bahwa setiap orang yang percaya padanya mempunyai kehidupan yang kekal dan juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus Kristus. Itulah keselamatan itu. Roma 6 ayat 5, Filipus 3 ayat 10, 11, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Salam, demikian jawaban saya dan mengharapkan masukan dari pembimbing saya, Joseph. Terima kasih.